Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Perkenalkan, nama saya Jaswar Muhammad, NPM 210826014, blok respirasi. Yang dimana pada video ini saya akan menjelaskan mind map terkait PPOK. PPOK atau penyakit paru obstruktif kronis sering dikaitkan dengan perburukan gejala yang parah, serta disebut eksaserbasi, yang terjadi ketika kondisi pasien memburuk dari keadaan stabil sehingga memerlukan perubahan obat. Eksaserbasi akut biasanya disebabkan oleh infeksi, bronkospasme, polusi udara, atau obat penenang. Meskipun sepertiga kasus tidak diketahui penyebabnya, gejala eksaserbasi akut meliputi sesak nafas, peningkatan volume dahak, batuk produktif, dan kadang-kadang gejala seperti gelisah, kelelahan, serta gangguan tidur. Gejala ini dibagi menjadi gejala pernafasan seperti sesak nafas dan batuk, serta gejala sistemik seperti demam, peningkatan denyut nadi, dan gangguan mental. Untuk manifestasi klinis, PPOK dapat bervariasi tergantung pada tingkat keparahan dan jenis PPOK. Gejala-gejala utama PPOK meliputi batuk kronis, yang dimana berlangsung lebih dari 3 bulan selama setidaknya 2 tahun secara berurutan. Batuk ini seringkali terjadi pada waktu tertentu, contohnya pada pagi hari, dan dapat memburuk seiring waktu. Kemudian sesak nafas atau kesulitan bernafas, terutama saat beraktivitas fisik, yang dimana keluhan ini bisa mendapatkan diagnosis banding seperti gagal jantung. Pada tahap lanjut PPOK, sesak nafas juga dapat terjadi saat istirahat. Kemudian ada produksi dahak berlebihan, yang dimana pasien PPOK sering mengalami produksi dahak yang berlebih, terutama di pagi hari. Kemudian ada wheezing atau bunyi napas mengi, yaitu suara mendengung atau mengi saat bernafas yang disebabkan karena penyempitan saluran nafas. Kemudian ada penurunan kemampuan fisik, yang dimana PPOK dapat menyebabkan penurunan daya tahan fisik dan menyulitkan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Lalu ada peningkatan risiko infeksi pernapasan, yang dimana pasien PPOK lebih rentan terhadap infeksi pernapasan seperti bronkitis dan pneumonia. Untuk menegakkan diagnosis dari PPOK sendiri, biasanya dilakukan melalui beberapa tahapan. Tentunya yang pertama yaitu anamnesis dan riwayat kesehatan. Dokter akan menanyakan gejala seperti batuk kronis, sesak nafas, dan riwayat merokok atau paparan faktor risiko lain. Kemudian dilakukan pemeriksaan fisik, yang dimana dijumpai tanda klinis PPOK, yaitu dada berbentuk barrel atau barrel chest, yaitu dada tong. Kemudian adanya penggunaan otot bantu nafas, fremitus yang melemah, dan bunyi nafas abnormal yang tadi, yaitu wheezing atau bunyi nafas mengi. Kemudian dilakukan beberapa pemeriksaan penunjang, yaitu tes fungsi paru menggunakan spirometri. Tes ini mengukur kapasitas paru dan aliran udara, dan akan menunjukkan eksaserbasi yang parah. Kemudian ada pemeriksaan CXR atau chest X-ray atau foto ronsen dada, yang digunakan untuk melihat perubahan pada paru-paru, misalnya hyperlucent, diafragma mendatar, dan corakan bronkofaskular yang meningkat. CXR dapat membantu mengecualikan penyakit lain, tetapi mungkin kurang efektif dalam mendeteksi konsistensi gagal jantung dan PPOK. Lalu ada pengukuran kadar oksigen darah, yang dimana tes ini menilai kadar oksigen dalam darah, terutama untuk mendeteksi hipoksia pada PPOK lanjut. Untuk klasifikasi PPOK sendiri dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat keparahannya dan didasarkan pada hasil tes spirometri. Klasifikasi PPOK yang paling umum digunakan adalah berdasarkan Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease atau GOLD, yang dimana klasifikasi PPOK menurut GOLD itu ada 4. Yang pertama stadium 1, PPOK ringan atau mild COPD, yang dimana tingkat keparahannya ini merupakan yang paling ringan, yang dimana FEV1 lebih sama dengan 80% dari nilai prediksi normal. Kemudian ada stadium 2, itu PPOK sedang atau moderate COPD, yang dimana 50% di bawah sama dengan FEV1, lebih kecil 80% dari nilai prediksi normal. Kemudian ada stadium 3 atau PPOK berat, yang dimana rasio FEV1 30% lebih kecil sama dengan FEV1 lebih kecil 50% dari nilai prediksi normal. Dan PPOK sangat berat yaitu very severe COPD, yang dimana tingkat keparahan penyempitan saluran nafas yang sangat berat, yaitu FEV1 lebih kecil 30% dari nilai prediksi normal atau FEV1 lebih kecil 50% dari nilai prediksi normal dengan kehadiran gagal jantung kronis. Kemudian untuk tata laksana atau pengelolaan PPOK sendiri melibatkan berbagai pendekatan untuk mengurangi gejala. Tentunya edukasi, yang dimana berhenti merokok,
yang dimana ini merupakan paling penting karena berhenti merokok dapat memperlambat perkembangan PPOK dan mengurangi gejala. Dan untuk farmakologi sendiri, yaitu penggunaan bronkodilator. Obat ini membantu melebarkan saluran udara dan memudahkan pernapasan. Contohnya beta agonis dan antikolinergik. Kemudian ada kortikosteroid inhalasi yang digunakan untuk mengurangi peradangan di saluran udara. Kemudian ada PDE4 inhibitor yang dimana obat ini dapat digunakan untuk mengurangi peradangan dan relaksasi otot saluran nafas. Serta antibiotik yang digunakan saat ada infeksi bakteri yang memperburuk gejala PPOK. Kemudian dilakukannya terapi oksigen, digunakan pada pasien yang mengalami hipoksemia kronis atau rendahnya kadar oksigen di dalam darah. Kemudian tentunya pengelolaan komorbiditas, yang dimana banyak pasien PPOK juga menderita penyakit lain seperti jantung, hipertensi, diabetes, serta pengelolaan penyakit-penyakit penting untuk keberhasilan terapi PPOK. Dan tentunya dukungan psikologis dan edukasi, yang dimana pasien PPOK seringkali mengalami kecemasan dan depresi. Dukungan psikologis dan edukasi mengenai penyakit sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan terhadap pengobatan dan kualitas hidup. Oke, baik, berikut referensi yang saya gunakan. Baik, mungkin cukup sekian video dari Mindmap yang dapat saya jelaskan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.